Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afija dari Universitas Mulla Warman, pendidikan guru sekolah dasar. Kedatangan saya sini untuk mewawancarai kakak tentang usaha. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktunya. Kakak atas nama siapa? Isma. Kita langsung aja ya kak. Baik. Apa usaha yang kakak jalani saat ini? Saat ini saya bergerak di bidang food and beverage. Jadi itu saya jualan seblak kecil-kecilan di rumah gitu. Kapan kakak memulai usaha ini? Kira-kira dari 2024 pertengahan. Apakah kakak bekerja sama dengan teman atau saudara? Untuk saat ini saya sendiri pribadi aja. Sebelum menjadi wirausaha, apakah kakak pernah memiliki profesi lain? Profesi lain sebelumnya saya pernah kerja kantoran, pernah di retail juga, jadi ada beberapa sih sebelum ini. Kenapa kakak lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya? Kan banyak tuh usaha-usaha lain. Tertarik di bidang ini itu karena apa ya? Karena menurut saya lebih simpel dan itu kan seblak ya. Kalau seblak tuh menurut saya makanan yang lumayan kekinian kan Jadi update lah. Ya kayak siapa sih nggak suka seblak Banyak kayak gitu minatnya kan. ya kak ya. Iya, jadi tuh dan lumayan juga ya, maksudnya kayak nggak terlalu ribet gitu, jadi kayak bisa nih gitu kayaknya jadi peluang usaha. Dan saya juga lumayan capek ya kerja di kantoran atau apa. Kalau ini kan bisa sendiri langsung gitu. Berapa modal usaha ini? Dari mana modal didapatkan? Dan apakah kakak ada modal dari luar? Modalnya awal itu karena ini kayak memasak gitu ya. Jadi kalau alat-alat memasak basic sih biasanya udah ada tersedia. Jadi paling untuk bahan baku aja sih yang di ini paling kayak sekitar 500 sampai 1 juta. Main kecil, relatif kecil gitu sih. Apa lagi tadi pertanyaannya? Modal yang didapatkan dari mana kakak? Modalnya dari pribadi sih, tabungan sendiri. Jadi nggak ada dari luar atau apa, itu memang pure langsung dari yang saya tabung aja. Langkah apa saja yang digunakan kakak untuk menaik pelanggan sebanyak-banyaknya? Untuk saat ini sih saya belum ada untuk menaik pelanggan atau gimana ya, karena kan saya jualnya lewat ojek online kayak gitu. Jadi biasanya saya tinggal input menu-menu gitu di aplikasi. Nah di situ langsung pelanggan nyari sendiri. Biasanya tuh lihat rating kan. Tapi pas awal-awal itu karena belum pede kan ya, belum pede kayak masakan enak atau enggak kayak gitu. Kayak teman-teman tahu atau gimana, kayak masih belum pede. Jadi ya udahlah, kayak coba aja dulu gitu. Ya, ada yang beli, lama-lama lumayan juga gitu. Dari pukul berapa usaha ini dibuka dan tutupnya kakak? Bukanya dari jam 1 siang kurang lebih, dari sampai jam 11 malam, tapi jeda kayak misalnya maghrib gitu, kelas dulu gitu kan, sampai sisa baru open lagi. Nggak nggak open terus ya? Nggak ada ininya biar enak, karena kan masanya di rumah juga ya, dia nggak perlu yang gimana juga.
Apakah kakak ada pegawai bekerja sama kakak saat ini? Untuk saat ini sih belum ada ya, masih sendiri dulu sih, si baru juga kan hitungannya. Berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan? Omset untuk saat ini sih kira-kira kurang lebih 6 juta sampai 10 jutaan gitu per bulannya. Tapi rata-rata kayak 8 juta, 7 juta, 8 juta. Oke. Bagaimana proses transaksi usaha ini? Transaksinya karena saya sebutkan tadi ya, itu kan lewat ojek online. Nah, itu otomatis masuk ke aplikasi, nanti langsung ditransfer ke rekening kita. Tapi kadang ada yang beli kan, ada yang beli lewat langsung ke sini gitu. Kadang-kadang kan yang lihat, oh udah pernah pesan nih di offline di online gitu, kayak mau beli sendiri nih. Nah, itu tuh bisa langsung lewat apa namanya, kadang mereka cash, kadang transfer gitu. Apakah di sekitar usaha kakak ada usaha lainnya? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha kakak? Usaha seperti saya pasti banyak ya, apalagi sebelah tuh kayaknya di mana-mana sih. Terus kalau apa yang biar bisa ini, menurut saya sih rasanya aja yang perlu diimprove kayak gitu, biar kayak nggak kapok, di sini enak udah tahu kayak gitu. Dan harganya juga bersaing kan, jadi kayak pelanggan tuh betah belinya di sini. Oke, baik. Apa suka duka kakak dalam berbisnis usaha sebelah ini? Suka dukanya ya, kalau sukanya mungkin karena usaha pribadi gitu kan, kayak bukan yang usaha sama orang, maksudnya bareng orang lain atau apa, jadi kayak sebisanya semau-mau kita aja, mau libur kapan, mau kerja kapan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dukanya itu karena sendiri lagi tadi itu ya, jadi kayak apa-apa tuh Kerja sendiri kak ya? ya kerja sendiri gitu, itu sih yang Apa keinginan ke depan untuk usaha ini kakak? pastinya lebih banyak ini sih, lebih banyak yang reach out, lebih banyak yang beli, terus akhirnya bisa ekspansi lagi, buka cabang lagi gitu. Minimal tuh apa ya, bisa buka ini sih, buka toko offline mungkin. Amin, amin. Apakah kakak memiliki cabang lain selain yang dikelola saat ini? Oh belum, karena kan masih baru, masih nabung dulu ya. Oke. Rencana tapi memang mau ke sana. Amin. Lihat aja. Amin, amin. Bagaimana respon dari konsumen terhadap produk kakak? Alhamdulillah sejauh ini sih positif ya, bisa dilihat dari mungkin ada yang beli, nanti lihat di ojol. Saya tuh buka di 3 aplikasi sekaligus, kayak platform ini apa namanya, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Nah situ biasanya ada ratingnya kan, udah sekitar lumayan lah bagus ratingnya, dan ada komen-komennya juga, jadi bisa lihat di situ kan. Siapa target dari produk ini kakak? Targetnya karena sebelum itu tuh kesukaan anak-anak yang remaja ABG sekarang ya, tapi ibu-ibu juga banyak tuh yang beli, kayak banyak yang datang ke sini ibu-ibu gitu, cowok-cowok juga banyak, jadi kayak rata-rata sih kebanyakan tapi usia sekitar 20 ya iya, dari pokoknya ABG yang masih remaja itu sampai yang dewasa. Apa kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut kakak? Kendalanya sih karena saya kerja sendiri, jadi tuh kadang tuh di jam-jam kadang tuh hektik ya, misalkan langsung 3 aplikasi sekaligus ya, itu tuh kayak seblak itu kan masaknya tuh harus dadakan, nggak bisa yang langsung di stok atau gimana. Jadi itu mau nggak mau agak antri sih, maksudnya nunggu ininya apa namanya, Gojeknya. Kalau caranya biar
biasanya sih saya tuh kasih tahu gitu, ini agak antri ya, kayak ditunggu dulu ya sebentar kayak gitu. Jadi ya kadang kalau misal terlalu banyak banget antriannya, saya di close dulu kayak beberapa saat, jadi nanti biar dilanjut lagi, biar nggak terlalu numpuk orderannya gitu sih. Saya nggak terlalu capek ya kayak. Ya itu salah satunya juga sih. Penghasilan seorang usaha tidak menentu. Hal apa yang membuat kakak selalu optimis? Optimis, saya tuh sih sebelumnya tuh riset dulu ya, kayak semuanya tuh di riset dulu. Jadi tuh menurut saya sih produk saya itu bersaing, dan saya setiap hari tuh improve terus kan, rasanya gimana, kayak ngikutin maunya pelanggan. Jadi tuh insya Allah sih bertahan aja. Bagaimana upaya kakak agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Seperti saya bilang tadi ya, itu tuh setiap hari kan kita lihat respon dari konsumen. Jadi kayak maunya apa, kita kayak biar terus kayak sama orang juga ramah segala macem. Itu tuh sedikit banyaknya pasti berpengaruh ke bisnis kita gitu. Terus mungkin saya mau bikin ini di sosmed gitu, biar sekarang kan lagi musim-musimnya kayak gitu ya. Jadi biar bisa lebih banyak yang reach out ke saya gitu kan. Oh di sini. Bahkan beberapa kali yang lalu itu dari jauh-jauh juga banyak yang kesini, misalnya dari jalan mana gitu, kayak deket di mall, kalau kan sempat aja ya. Iya. Iya. Apa kata-kata atau pesan yang disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti kakak? Yang jelas harus pertama tuh riset dulu kayak targetnya mau apa nih, kita desainnya apa, usaha apa, terus kayak riset dulu pesaingnya gimana, pokoknya harga sama disesuaikan. Pokoknya tuh kita yakin dulu kayak produk kita tuh digemari, lebih maju daripada produk iya, lain. dan kalau bisa sih pasti ada ciri khasnya beda dari yang lain kalau bisa kayak gitu ya. Jadi awal-awal tuh harus banyak belajar, riset dulu, jangan langsung kayak mentang-mentang kita punya modal sekian terus kayak mau langsung gitu, jangan sih menurut saya tuh. Pokoknya harus pertama-tama harus prepare dulu, jangan sampai nanyanya pas sudah di pertengahan kayak kenapa ya nggak laku atau apa, kurang laku kayak gitu ya. Mending di awal kan biar kita bisa tanggulangi kalau ada kendala apa di kedepannya gitu. Mungkin itu saja wawancara pada malam hari ini kak. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Modal jangan kali-kali kok 13 menit doang.